warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Iza Ulia. Saya biasa dipanggil Iza. Saya merupakan mahasiswi pendidikan bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Yogyakarta angkatan 2019. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pesan dan pesan saya selama mengikuti Bridging Soft Skill untuk angkatan 2019 yang diadakan oleh prodi saya, yaitu pendidikan bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Semester ini Bridging Soft Skill mengangkat tema tentang kepemimpinan akademis. Pembicara pertama yaitu datang dari jauh, yaitu dari Amerika, yaitu Bapak Ahmad Maududi. Nah, beliau adalah diplomat Republik Indonesia untuk PBB. Nah, untuk pembicara yang kedua datang masih dari dalam kampus satu UMJ, yaitu Bapak Faris Alfadat, yaitu beliau adalah wakil rektor AIK Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, untuk sesi alumni diisi oleh Mas Nugroho SPP, yaitu beliau adalah alumni PBIN juga angkatan 2015, dan beliau juga merupakan pendiri dari Peribahasa. Untuk kesan dan pesan saya selama mengikuti kegiatan Bridging Course ini, terutama kepada pembicara ini sangat-sangat luar biasa dan hebat. Ketika ada pertanyaan yang hadir dari moderator atau dosen saya dan dari teman-teman saya yang bertanya tentang kepemimpinan, jawabannya ini sangat pas, relatable, dan tidak menggurui. Karena itu saya pun mencatat banyak poin-poin yang saya dapatkan mengenai kepemimpinan ini, dan saya pikir ini sangat applicable dan bisa diaplikasikan di masalah-masalah yang ada seputaran leadership di seputaran kita. Nah, poin utama yang saya dapatkan selama pembicaraan ini berlangsung, saya belajar bahwa kepemimpinan itu bukan tentang mengatur atau memanage orang lain, tapi sebenarnya tentang bagaimana kita mengatur diri sendiri. Ketika kita bisa memanage diri sendiri, kita bisa mengatur, kita tahu kelebihan dan kekurangan kita bisa memanfaatkan itu, dan kita bisa meningkatkan kelebihan kita sehingga kita bisa memberikan value kepada orang lain. Nah, sebenarnya setiap dari kita itu adalah pemimpin, dan kepemimpinan yang paling dasar yaitu adalah memimpin diri sendiri atau managing ourselves. Dan ini telah diterangkan sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW, yaitu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap orang itu adalah pemimpin dan akan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Nah, tapi terkadang ketika kita sudah tahu kalau kita itu udah punya kapasitas kepemimpinan ini, seringkali rasa ragu, cemas, tidak percaya diri itu pasti akan datang menghadapi kita. Yang harus kita lakukan adalah pertama ya jelas sadari tentang kepemimpinan yang berada di dalam diri kita. Kemudian setelah kita tahu dan sadar, kita bisa mencoba mengambil dan menantang diri untuk mengambil kepemimpinan tersebut, menghadapi segala problematika yang ada, mengambil kepemimpinan ini atau tanggung jawab ini dengan tidak mengambil tanggung jawab. Sebenarnya sama-sama berproses, namun hasil atau nilai yang didapatkan pastinya berbeda. Ketika orang bisa mengambil tantangan tersebut, menghadapi tantangan tersebut, berarti akan ada nilai atau value yang datang yang bertambah di dalam diri. Sedangkan orang yang tidak mengambil tanggung jawab ini, tantangan ini, maka value-nya akan sama aja, tidak akan bertambah. Nah, kemarin disampaikan oleh Bapak Faris Alfadat yaitu ada 4 poin penting. Nah, yang pertama yaitu attitude, yang kedua adalah teamwork, yang ketiga adalah leadership, dan yang keempat adalah adaptive. Nah, keempat skill ini setidaknya bisa kita kuasai dengan baik. Nah, yang pertama yaitu attitude. Nah, ketika kita mempunyai pribadi yang baik, bisa berperilaku yang baik sesuai dengan norma, nah sekiranya kita bisa dihargai dengan orang-orang sekitar, dan orang akan respect kepada kita. Nah, yang kedua yaitu teamwork. Tidak semua orang bisa mempunyai kemampuan bekerja sama dengan baik, karena di dalam bekerja sama, ketika kita bersatu dengan orang lain menyatukan pendapat, biasanya akan ada banyak masalah yang hadir. Nah, ketika kita bisa menghadapi masalah tersebut, bekerja sama dengan teman kita, menyatukan berbagai pendapat, pemikiran, dan bisa mencapai hasil yang baik, nah itu menjadi nilai plus dari kita.
Nah, yang ketiga yaitu leadership, yang ketika kita sudah bisa memanage diri sendiri, kita bisa menghasilkan kebermanfaatan dan memberikan nilai plus pada orang-orang sekeliling kita, itu sudah sangat baik. Apalagi ketika kita udah bisa memimpin orang-orang di sekitar kita. Nah, tidak harus menjadi pemimpin yang bisa berorasi di depan atau bisa memanage orang lain, mengurusi atau berorganisasi dengan baik. Tapi ketika kita menjadi anggota yang baik itu sebenarnya termasuk adalah pemimpin, ciri-ciri pemimpin yang baik. Karena setiap orang itu harus siap memimpin dan siap dipimpin. Nah, yang terakhir yaitu adaptif. Nah, ini sangat-sangat dibutuhkan di zaman sekarang yang semuanya serba canggih dan cepat sekali berubah, karena setiap tatanan masyarakat atau berbagai model akan selalu berganti. Kalau kita tidak beradaptasi dengan baik terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat, kita akan bingung. Nah, kalau kita udah bingung, biasanya kita akan stuck di situ. Nah, kalau kita adaptif, kita akan berusaha menyesuaikan diri dan berusaha mengikuti perkembangan itu, dan lama-kelamaan kita akan memanfaatkan perubahan tersebut untuk meningkatkan kualitas diri kita sehingga kita bisa berhasil. Nah, itulah kesan dan pesan saya selama mengikuti Bridging Soft Skill semester ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.